buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pernah dengarkan peribahasa itu kan? Nah, saya mau cerita sedikit. Itu kadang-kadang peribahasa dijadikan orang untuk ngomong ke temen, ke saudara. Anak lu gimana? Lulusan dari mana? Kan lu lulusan Amerika, anak lu juga lulusan Amerika. Oh, lu kan udah jadi S2 nih, anak lu juga ambil S2. Itulah yang menjadi manusia itu menilai bahwa anaknya itu akan menjadi seperti bapaknya, akan menjadi seperti ibunya gitu. Padahal mereka tidak mengerti ada yang namanya mutasi. Karena manusia itu memang seperti itu. Harus ada terjadi yang namanya mutasi. Karena tidak ada yang namanya anak itu identik dengan bapaknya atau dengan ibunya. Nanti jadi repot dunia ini. Ntar itu yang disebut namanya cloning. Nah, kita harus tahu bahwa mutasi itu itulah yang membuat, misalnya contohnya ya, oh matanya kok mirip ibunya, hidungnya kok mirip bapaknya gitu kan. Jadi anak itu adalah suatu mutasi dari suatu kehidupan di mana manusia itu secara umum, secara global itu akan membuat suatu keturunan-keturunan berikutnya akan menjadi lebih baik. Di mana kita tahu bahwa dokter di zaman dahulu sama dokter di zaman sekarang, dokter zaman sekarang jelas lebih pintar. Betul kan? Dulu juga gitu. Yang dulu ngibulin orang bisa orang-orang bodoh yang dikibulin, zaman sekarang orang sarjana bisa dikibulin oleh dukun yang nggak sekolah. Nah itu karena dukunnya pintar, ya gitu kan. Nah inilah yang dari konsep bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu kadang membuat orang rendah diri. Kenapa begitu? Coba kita lihat, misalnya ada seorang bapak, seorang ibu, jadi maksud suami istri memiliki 3 orang anak. Anak pertama lulusan Jerman, mekatronik, bisa bikin robot misalnya. Kedua lulusan dari Amerika, jago komputer, bisa jadi hacker, mungkin diambil kali jadi ikut di CSI gitu ya, bisa dari orang di seluruh dunia bisa ditarik begitu jagonya. Terus kalau anak yang ketiga itu ternyata autism, kadang-kadang orang tua itu tidak menceritakan tentang anak yang ketiga karena pertama mungkin karena malu. Kenapa malu? Karena teman dan saudaranya kadang suka menghakimi. Mereka bilang, memang anak yang ketiga kenapa jadi autis? Memang lu salah makan apa? Emang lu kenapa dulunya? Jadi menyalahkan orang tua. Tidak seperti itu. Konsep daripada keturunan itu untuk pada manusia tidak sesederhana itu. Tidak selalu yang namanya anak itu harus sama atau persis atau bahkan lebih baik dari orang tuanya. Tetapi memang itulah yang diharapkan oleh orang tua, agar anaknya lebih baik. Makanya orang tua bekerja, mencari uang, agar anaknya bisa sekolah, berpendidikan bahkan lebih tinggi dari orang tuanya. Itu yang diharapkan. Tetapi tidak selalu hal itu terjadi. Jadi janganlah menghakimi orang tua yang memiliki anak memang mungkin lebih bodoh, atau lebih rendah pendidikannya, atau lebih miskin, atau lebih karirnya kurang baik dibandingkan orang tuanya. Memang tidak seperti itu. Jadi janganlah menghakimi seseorang karena mutasi ini tidak dapat terhindarkan. Apalagi kalau kita sudah ngomong sifat, karena sifat manusia itu terbentuk dari sistem otak manusia yang berpikir itu secara sangat kompleks, di mana sampai saat ini pembentukan jalan pikir, akal budi yang ada pada manusia itu masih rahasia alam. Hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi kenapa anak ini kok sakit jiwa? Oh, bapaknya banyak dosa. Oh, ibunya banyak dosa. Itu udah kayak cerita zaman dulu lah, yang orang suka nanya, Tuhan, ini kenapa orang buta? Apakah dosa bapaknya? Oh, dosa ibunya. Saya heran kenapa sampai saat ini orang masih berpikir seperti itu. Padahal dulu 2000 tahun yang lalu aja udah dibilangin itu bukan gara-gara kesalahan orang tuanya, tetapi agar karya Tuhan, kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan pada orang tersebut. Demikian juga pada zaman sekarang, di mana kalau ada banyak orang yang mengalami kekurangan, Down syndrome, cacat tangan, sumbing, nggak punya kaki waktu lahir, ya kita harus syukuri dan kita jangan menghakimi orang tuanya. Memang itulah bagaimana dunia terjadi, bahwa manusia itu tidak sempurna. Tetapi bagaimana kelanjutannya adalah bagaimana manusia dapat menciptakan alat-alat baru yang dapat membuat terapi yang lebih baik untuk
orang-orang yang memiliki kekurangan tersebut, misalnya kakinya tidak ada kaki prostetik sehingga dia dapat berjalan atau berlari, atau untuk terapi autism atau apapun itu yang bisa membuat anak bisa berpikir lebih baik, itulah yang diharapkan sebenarnya. Kalau saya berpikirnya agar lebih baik, jangan kita hakimi, karena memang itulah manusia. Saya juga banyak kekurangannya, dan saya juga tahu bahwa Anda juga memiliki kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, gitu. Seperti orang yang sangat pintar yang mungkin kita tahu namanya Einstein. Orang yang pintar sekali. Lalu kita mau menghakimi Einstein. Kok anaknya bodoh? Emang tahu anaknya bodoh atau pintar? Emang anaknya Einstein namanya siapa? Namanya aja nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Saya tahu kalau saya Google gitu kan. Memang Einstein itu punya anak. Tetapi kan tidak sepintar bapaknya. Makanya kita tidak tahu anak Einstein itu siapa. Anaknya Newton itu siapa nggak tahu. Gitu ya. Jadi memang anak-anak mereka yang ilmuwan besar itu juga tidak sepintar orang tuanya, dan tetapi mereka memang lebih pintar dari orang tua mereka. Einstein ya jelas lebih pintar dari orang tuanya, tetapi ya memang kebanggaan lah bagi orang tuanya, tetapi tidak selalu hal itu terjadi. Secara random manusia akan tercipta manusia-manusia pintar yang dapat membangun dunia ini, bumi kita agar menjadi lebih baik.